Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pronoun. Langsung kita mulai. Pronoun dalam bahasa Indonesia dinamakan yaitu dengan kata ganti. Ya, gitu ya. Artinya adalah kata ganti untuk dalam bahasa Indonesia. Terus langsung saja ini. Sebelum ke bahasa Inggris, saya ingin menjelaskan dulu kata ganti dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada macam-macam bentuk kata ganti, yaitu yang ini ya, saya beri kotak ini. Yang pertama ada kata saya. Ini untuk kata ganti diri kita sendiri. Umpamanya malas nyebut nama kita sendiri, umpamanya saya Lutfi gitu ya. Lutfi besok mau pergi ke pasar. Kayaknya nggak enak ya kalau nyebutkan namanya sendiri. Bisa diganti dengan kata Lutfinya, nama orangnya diganti dengan, karena itu nama saya sendiri, bisa digantikan dengan kata saya. Seperti itu. Untuk kamu berarti untuk orang kedua. Kemudian mereka berarti untuk orang ketiga yang jumlahnya banyak. Kemudian di sini saya menjelaskan dulu ada kata kita. Kita sama kami itu kalau dalam bahasa Indonesia ada agak sedikit berbeda, tapi bahasa Inggrisnya nanti sama. Kapan kita menggunakan kita? Sedikit penjelasan ya untuk kita dan kami. Langsung ke contoh saja. Umpamanya bayangkan kita di dalam kelas. Saya sebagai guru berdiri di depan kelas. Sampean semua sebagai audiennya duduk di depan saya. Saya di depan kelas mengucapkan kalimat seperti ini. Besok kita pergi ke Surabaya. Kalau kalimat besok kita pergi ke Surabaya berarti sampean semua pasti saya ajak. Jadi saya dan sampean semuanya ikut pergi ke Surabaya. Seperti itu ya. Tapi kalau kata kami, contohnya gini. Saya dengan temanmu, nggak saja namanya Ahmad, berdiri di depan kelas. Jadi yang di depan kelas ada saya dan Ahmad. Kemudian kami berdua ngomong ke kalian semua yang duduk di belakang kelas. Saya ngomong gini, kami besok, saya dengan Ahmad ya di depan kelas, kami besok mau pergi ke Surabaya. Berarti sampean tidak saya ajak, karena yang mau pergi ke Surabaya kami itu adalah saya dan Ahmad. Jadi sampean tidak diajak ke Surabaya. Kesimpulannya adalah kalau sampean kalau kata kita itu berarti orang yang diajak bicara itu diikut sertakan. Sedangkan kami, kalau orang yang diajak bicara tidak diikut sertakan. Itu penjelasannya ya. Kemudian lanjut ada kata dia. Dalam bahasa Inggris ada perbedaan, makanya di sini saya buatkan dua, ada dianya perempuan, kemudian ada dia laki-laki. Kemudian ada itu. Itu untuk kata ganti benda atau bisa juga untuk hewan. Dan bahasa Inggris fungsinya sama. Sebelum kita menjelaskan ke dalam bahasa Inggrisnya, saya jelaskan dulu dalam bentuk bahasa Indonesia, mungkin dulu pernah diajari di sekolahnya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan sedikit, mengulang yang dulu pernah diajarkan mungkin sama bapak ibu gurunya sebelumnya.
Ada SPO, biasanya ditambah satu lagi K, SPOK itu ya. Mungkin ada beberapa yang belum paham. SPO saya jelaskan dulu dari yang pertama. Yang pertama ada S, disingkat S. Dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia ada S, yaitu subjek. Subjek itu artinya apa? Artinya adalah pelaku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah ini tadi bahasa Indonesianya subjek, keliru. Yang bahasa Inggrisnya subjek, disingkat sama S. Lanjut bawahnya P. Ini dalam bahasa Indonesia predikat. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya diartikan kata kerja, walaupun kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kata kerja, mungkin bisa tidak, tapi kalau dalam bahasa Inggris kita fokusnya ke bahasa Inggris, itu semuanya memakai kata kerja. Predikat itu berupa kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris yaitu verb, disingkat biasanya pakai huruf V. Kata kerja pasti semua tahu ya, kata yang menerangkan tentang aktivitas, yang menunjukkan aktivitas. Contohnya makan, minum, tidur, lari, bekerja, sholat, makan, minum, mengunjungi, mengundang, itu semuanya kata kerja. Kemudian yang terakhir ada objek, disingkat O dalam bentuk bahasa Indonesia. Artinya penderita. Penderita ini maksudnya yang dikenai oleh kata kerja. Kalau bingung nanti langsung lihat ke contohnya biar tidak bingung. Bahasa Inggrisnya adalah objek, singkatannya sama O. Kemudian langsung ke contohnya. Ini saya buatkan contoh yang sederhana saja karena materi kita materi yang simpel saja, nggak perlu yang ribet-ribet, yang penting paham ya. Penjelasan dari saya insya Allah mudah dipahami, mudah-mudahan. Ada kalimat Bapak minum kopi. Ya, kalimat ini Bapak minum kopi. Kita telaah dulu satu persatu, mana subjek, mana objek, mana kata kerja. Kalau mau mencari mana subjek, mana objeknya, mana predikat, kita harus cari dulu. Yang pertama, kalau saya sukanya lihat dulu mana kata kerjanya dulu. Dari kalimat Bapak minum kopi, ini kata kerjanya yang minum ya, jelas karena menunjukkan aktivitas. Jadi kata kerjanya minum. Untuk mencari subjeknya, ini anggap saja belum tahu subjeknya, ini mencari pelakunya. Subjek itu pelaku, mencari pelakunya. Bapak minum kopi, yang minum bapaknya apa kopinya? Yang minum adalah bapaknya, berarti ini pelakunya. Kita identifikasi dulu, berarti bapak ini sebagai subjek, kita tulis S di bawahnya ini. Tadi minum sudah ketahuan duluan ya, belum saya lingkari. Ini kata kerjanya atau dalam bahasa Inggrisnya verb. Yang diminum bapak apa? Yang diminum bapak adalah kopi. Berarti kopi ini yang diminum, yang dikenai kata kerja, jadi penderita dari kata kerja. Makanya ini karena dia penderita dari kata kerja, yang dikenai kata kerja, berarti kopi ini sebagai objek, disingkat O. Oke. Bagaimana kalau kita balik kalimatnya? Kalau kita balik menjadi kopi diminum bapak. Cara mengidentifikasi mencari objek subjeknya sama. Yang pertama dicari dulu kata kerjanya. Kata kerjanya jelas diminum, ini kita tandai dulu dengan V. Kalau bahasa Inggris V, kalau bahasa Indonesia P. Kopi diminum bapak. Yang minum siapa? Yang minum adalah bapak, bukan kopi. Berarti pelakunya tetap bapak, subjeknya berarti tetap bapak S, ini S. Yang diminum apa? Kopi. Berarti kopi ini sebagai objek. Ini logika sederhana seperti itu ya. Nah, yang penting mudah dipahami dulu. Pokoknya sederhananya untuk mencari subjek objek seperti itu. Untuk mendetailnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris masih banyak lagi, tapi ini dasarannya seperti itu. Lanjut, kita menuju ke bentuk dalam bahasa Inggris. Kalau tadi kita sudah jelaskan tentang subjek objek,
tentang subjek dan objek. Kemudian kita menuju ke pronoun. Pronoun dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini ada, kalau bahasa Indonesia ada saya, kamu, mereka, kami, dia perempuan, dia laki-laki, itu. Kalau bahasa Inggrisnya langsung berseberangan, ini saya buat berseberangan. Saya bahasa Inggrisnya I, kamu you, mereka they, kami atau kita we. Kalau dalam bahasa Inggris tetap ya pakai we, satu saja, nggak ada dua. Dia kalau perempuan she, dia kalau laki-laki he, itu it. Kita baca I, you, they, we, she, he, it. Kalau sudah tahu I, you, they, we, she, he, it, kita coba identifikasi satu persatu, langsung ke contoh. Langsung ke contoh ya. Ini ada contoh seperti ini. Kamu mengundang saya. Kalimat yang atas, bukan yang bawah ya, fokus yang atas. Kamu mengundang saya. Pertama, kalau ini perintahnya terjemahkan di dalam bahasa Inggris. Perintahnya menerjemahkan di dalam bahasa Inggris. Kalau ada subjek objek jangan langsung diterjemahkan dalam bahasa Inggris, nanti rawan keliru. Sebelumnya harus dipahami dulu, kalau nggak paham nanti bisa keliru. Kita identifikasi dulu satu persatu mana subjek mana objek. Yang pertama, kita kalau mendapatkan soal seperti itu, diidentifikasi dulu. Yang pertama identifikasi adalah cari dulu kata kerjanya. Kamu mengundang saya, kata kerjanya adalah mengundang, berarti ini verb. Yang mengundang siapa, kita mencari subjeknya. Yang mengundang kamu apa saya, yang mengundang kamu, berarti ini pelakunya, ini subjeknya. Yang diundang siapa, yang diundang adalah saya, berarti ini objeknya, yang dikenai dari kata kerja yang diundang. Kalau sudah seperti ini, kalau perintahnya menerjemahkan dalam bahasa Inggris, tinggal melihat ini tadi, di sini tadi. Di sini kan sudah ada. Kamu bahasa Inggrisnya di sini apa? You. Saya taruh di bawah sini ya. You. Mengundang, invite. Tulisannya jelek nggak apa-apa, nanti saya kasih yang bagus. You invite saya. Saya bahasa Inggrisnya apa? Kalau dilihat di sini bahasa Inggrisnya I. You invite I. Coba lihat kalimat ini, you invite I. Enak didengarkan apa enggak? Kayaknya enggak enak dirungok nih. Kalau enggak enak didengarkan, yang enggak enak didengarkan yang mana? Yang enggak enak yang I-nya. Kenapa I kok enggak enak? Karena ini sebenarnya salah. Kamu, perhatikan kalimat ini. Kamu ini sebagai subjek. Kalau sebagai subjek, ini benar you. Sekarang saya ini posisinya sebagai objek. Kalau saya sebagai objek tidak boleh memakai I, tapi memakai me. Seperti ini. Berarti ini salah. Yang benar adalah you invite me. Macam itu ya penjelasannya. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, jadi ada diagram, ada model tabel seperti ini. Ini I, you, they, we, ini I, you, they, we, she, he, it. Ini adalah bentuk subjek, makanya di atas ini saya kasih S. Kemudian ada juga bentuk objek. Ini ya bentuk objek, saya tulis O. Wujudnya teman-temannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya, perhatikan ke sini pojokan, saya kalau sebagai subjek itu I. Tapi kalau dia posisinya sebagai objek, dia menjadi me. You kalau subjek you,
kalau menjadi objek tetap you, untuk you tetap. Kemudian mereka kalau sebagai subjek they, kalau menjadi objek dia berubah menjadi them. Mungkin pernah dengar sebelumnya kata-kata ini, me, them, us itu apa? Ya penjelasannya ini. Kami we kalau sebagai subjek, kalau menjadi objek bacanya us, tulisannya us, us. Dia perempuan kalau subjek she, kalau menjadi objek dia menjadi her. Dia laki-laki he, kalau subjek, kalau objek him. Untuk itu tetap ya it, objeknya tetap it. Fokus dulu, dipahami dulu. I, me, you, they, them, we, us, she, her, he, him, it. Supaya tidak bingung langsung ke contohnya. Contoh yang paling atas, kita pakai contoh yang atas ini ya. Oke, kita identifikasi satu persatu dari kalimat kamu mengundang saya. Ini yang tadi ya. Kamu mengundang saya, kata kerjanya mengundang. Kita cari dulu SVO-nya. Mengundang berarti kata kerja, berarti ditulis V. Kita identifikasi dulu, jangan diterjemahkan dulu. Kamu mengundang saya, berarti mengundang itu V. Yang mengundang siapa? Kamu, berarti kamu sebagai S. Terus yang diundang siapa? Yang diundang adalah saya, berarti saya sebagai O. Cara mengerjakan kalau sudah tahu S sama O-nya mudah sekali. Tinggal dilihat di bagian tabelnya. Saya kalau menjadi, berarti saya ini, bentar ya. Saya ini, kata saya kalau menjadi yang dicari tadi sebagai subjek ya, ini subjek. Berarti dia pakai I. Tulis dulu di sini. Sorry, bukan saya ya, keliru. Kamu kalau sebagai subjek adalah you. Mengundang bahasa Inggrisnya invite, sudah ditulis. Kemudian saya di sini sebagai apa? Saya di sini sebagai objek, berarti dicari di tabelnya saya sebagai objek yaitu me. Tulis di sini me. Agak paham ya? Langsung contoh berikutnya. Ada di situ saya memanggil mereka. Yang memanggil siapa? Kata kerjanya mana? Memanggil. Memanggil berarti kita tandai dulu V. Yang memanggil saya berarti saya subjek. Yang dipanggil siapa? Mereka. Mereka berarti objek. Baru diterjemahkan di dalam bentuk bahasa Inggris. Saya kalau sebagai subjek di situ ditulis I. Ini udah. Memanggil itu call. Saya sama dengan menelpon sama ya bahasa Inggrisnya. Mereka menjadi objek. Mereka kalau menjadi objek, ini mereka, ini objek dari mereka. Them berarti jawabannya I call them. Tidak boleh memakai I call they, salah. Karena posisinya mereka sebagai objek. Lanjut ke bawahnya. Mereka mengunjungi kami. Ini saya nggak identifikasi karena insya Allah sudah paham. Mereka mengunjungi kami. Kata kerjanya yang mana? Mengunjungi. Yang mengunjungi siapa? Mereka. Berarti ini mereka subjek. Yang dikunjungi siapa? Kami. Berarti kami objek. Kalau sudah tahu subjek objeknya tinggal ini subjek verb objek. Kalau sudah tahu subjek objeknya tinggal melihat tabelnya. Langsung lihat tabel. Mereka sebagai subjek, mereka sebagai subjek adalah they, jangan keliru. Tulis di sini they. Mengunjungi visit kami. Kalau menjadi objek, posisinya objek kami, mana kami sebagai objek adalah us. Jangan pakai we. Jadi they visit us. Yang terakhir, contoh yang terakhir ini sebelah sini. Mereka mengunjungi dianya perempuan. Langsung diidentifikasi kata kerjanya mengunjungi, berarti ini V. Yang mengunjungi siapa? Yang mengunjungi mereka, berarti mereka pelakunya S. Yang dikunjungi siapa? Dia perempuan, berarti dia adalah objek. Kalau sudah seperti ini langsung diterjemahkan sesuai tabelnya. Mereka
sebagai subjek they, mengunjungi visit dia perempuan sebagai objek, dia perempuan berarti her, seperti ini, they visit her. Kata dia itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk pengucapan nggak perlu dikasih perempuan gitu, nggak perlu ya, kecuali kalau soal biasanya memang saya tulis sekarang untuk membedakan. Kalau untuk dibaca langsung saja dibaca dia gitu saja. Mereka mengunjungi dia, nggak usah dia perempuan, nggak enak di rumah nih. Mereka mengunjungi dia pergi ke pasar, nggak usah dia perempuan pergi ke pasar, dia laki-laki pergi ke toko, nggak enak, dia ya dia saja kalau menerjemahkan dalam versi pengucapan. Kalau penulisan khususnya untuk soal biasanya memang sengaja saya buat untuk membedakan saja. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya ada possessive adjective. Possessive adjective biasanya kalau disingkat, kalau subjek tadi S, kalau objek O, kalau possessive adjective saya singkat PA. Apa itu possessive adjective? Dalam bahasa Inggris itu dinamakan, kalau bahasa Indonesia kepemilikan. Punya saya, mobilku, buku saya, rumah saya, kamar saya, kelas saya, sekolah saya, itu kepemilikan. Itu contohnya dalam bahasa Indonesia. Langsung kita lihat ke dalam bentuk model tabelnya. Ini versi tabelnya. Saya singkat PA, itu atasnya ada tulisan PA. Ini singkatan dari possessive adjective. Sama seperti tadi ya. Kalau saya, kalau possessive adjective-nya adalah my. Kalau kamu, you. Mereka, their. Kita atau kami, our. Dia perempuan, her. Dia laki-laki, his. Itu, its, tinggal nambah s. Bacanya my, your, their, our, her, his, its. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan kepunyaan. Untuk possessive adjective tidak perlu dipahami mendalam, karena cara memahaminya cukup dilihat contohnya, insya Allah sudah paham. Gak perlu diterangkan teman-teman, maksud saya ya. Contohnya di sini ada sebelahnya sini ya, bisa diperhatikan ada tulisan my book. My book ini artinya apa toh? Artinya lihat di sebelahnya, buku saya. Jadi ini semuanya berkaitan ya, ini lurus, thread ini ada hubungannya. My book, buku saya. Kalau mobil saya berarti my car. Kalau kucing saya my cat. Ibu saya my mother, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada your. Your dari kata you, kepunyaan. Your book, di sini contohnya your book berarti bukumu atau buku kamu, sama saja. Nanti kalau soalnya bukumu atau buku kamu sama saja, nggak usah bingung. Kemudian buku mereka, yang saya pakai contohnya buku saja semuanya supaya nggak kakean kosakata nanti bingung. Their book berarti buku mereka atau bukunya mereka. Buku mereka atau bukunya mereka sama saja. Our book berarti bawahnya buku kami. Her book, buku dia atau bukunya dia, dianya perempuan. His book, bukunya dia, dianya laki-laki. Its book, bukunya itu, bukunya hewan. Gak tahu hewan kok punya buku, pokoknya seperti itulah rumusnya. Terus lanjut, bagaimana kalau bukunya diikuti nama orang? Contohnya di bawah ini ada bukunya Ita. Cara menerjemahkan di dalam bahasa Inggris cukup dikasih seperti ini. Perhatikan tulisan Itanya. Ita TS, katanya satu shred, itu apa namanya ya? Shred itu atasnya. Bacanya Itas. Bukunya Lutfi bawahnya. Bahasa Inggrisnya cukup dikasih koma S atasnya, ditambahi diikuti dengan kata book, Lutfi's book. Mobilnya Lutfi, Lutfi's car. Kucingnya Lutfi, Lutfi's cat. Seperti itu. Paham ya? Kemudian lanjut ke contoh kalimat. Ada di sini contoh kalimatnya. Saya
saya membeli sapimu, atau saya membeli sapi kamu. Sapimu, sapi kamu sama saja. Gak usah bingung, sama-sama punyanya kamu, punyamu. Bisa diidentifikasi seperti itu tadi. Kata kerjanya adalah membeli V, yang membeli saya, berarti ini saya S, yang dibeli apa atau siapa, apa siapa yang kalau ini hewan berarti apa yang dibeli, adalah sapi. Sapi kamu, bukan kamunya yang dibeli tapi sapinya ya. Objeknya berarti sapinya. Saya sebagai subjek adalah I membeli buy, bacanya buy bukan bui. Kemudian sapimu sama seperti bukumu. Kalau bukumu tadi your book, kalau sapi kamu, sapi itu kau, berarti your cow. Cara penulisannya jangan kebalik ya, kan ada contohnya your book, oh berarti your-nya di depan. Jangan sampai buku kamu sampean tulis book your, itu salah, tapi your-nya di depan. Makanya kalau bingung lihat contohnya. Di sini sapimu atau sapi kamu your cow, jangan cow your, salah. Lanjut bawahnya yang terakhir, saya mengundang ibunya mereka atau saya mengundang ibu mereka. Podoai. Identifikasi dulu seperti tadi, kalem-kalem. Kalau masih dasaran jangan tergesa-gesa untuk diterjemahkan, tapi diidentifikasi dulu mana subjek mana objek. Saya mengundang ibunya mereka, kata kerjanya jelas mengundang. Salah. Ini V, mengundang. Yang mengundang adalah saya, berarti saya. Subjek yang diundang ibunya apa merekanya? Ya, yang diundang adalah ibunya, bukan merekanya. Ini berarti objeknya. Jadi mereka ini hanya untuk penjelas saja. Hanya untuk penjelas ya. Saya mengundang ibunya, bukan merekanya. Bahasa Inggrisnya berarti saya dalam posisi subjek I mengundang invite. Yang diundang siapa? Ibunya mereka, ibu mereka. Bahasa Inggrisnya seperti buku mereka. Kalau buku mereka tadi their book, kalau ibu mereka berarti their mother. Berarti itu ya, dan bisa dipahami. Lanjut, ini yang terakhir, tentang pronoun yang terakhir, yaitu namanya possessive pronoun. Kalau tadi possessive adjective, sekarang possessive pronoun saya singkat dengan PP. Ini apa tahu, ini adalah kalau bahasa Indonesia kepemilikan, mudahnya dipahami adalah kepemilikan tentang benda. Sebenarnya lebih ke kata benda ya, bukan hanya benda mati atau hewan, tapi bisa ke makhluk hidup juga bisa, ke orang juga bisa. Lebih ke kata benda saja sebenarnya. Langsung kita jelaskan. Model tabelnya seperti ini. Sama seperti tadi ya, cuman urutannya sama. Kalau saya menjadi mine. Saya jelaskan cara bacanya. Kamu yours, mereka theirs, ada S-nya. Kami ours, dia perempuan hers, dia laki-laki, sama seperti kepemilikan tadi his, itu its. Saya ulangi lagi. Mine, yours, theirs, ours, hers, his, its. Artinya apa? Artinya ada di sebelahnya. Kalau mine itu artinya punyaku, tidak boleh diikuti kata benda. Jadi nggak ada kata bendanya di sebelahnya. Kalau tadi bedanya dengan yang sebelumnya adalah my book, ada booknya, my car, ada carnya. Kalau ini cukup punyaku, ini punyaku. Lah punyaku itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya mine. Punyamu atau punya kamu atau milikmu sama saja. Bahasa Inggrisnya apa? Yours. Punya mereka, milik mereka, theirs. Punya kami, milik kami, sama saja, ours. Punya dia perempuan, atau milik dia sama saja, bahasa Inggrisnya hers. Punya dia laki-laki, his. Punyanya itu, punyanya tikus, punyanya kucing, itu bahasa Inggrisnya its. Langsung ke contoh kalimat biar nggak bingung. Buku ini punyaku. Kata buku ini
terjemahnya adalah bahasa Inggrisnya this book. Buku ini, this book. Kemudian punyaku, karena kalimat harus ditambahin is ya di sini. Nanti kalau ada waktu kita terangkan lagi, kita jelaskan lagi apa itu is, mr, dan kawan-kawan, masih banyak lagi. This book is punyaku. Punyaku tadi bahasa Inggrisnya adalah mine. This book is mine. This book is mine berarti bahasa Indonesia buku ini punyaku, atau buku ini adalah punyaku, sama saja. Next, berikutnya, sapi ini punya kami. Sapi ini berarti sama dengan buku ini. This cow is punya kami. Sekarang punya kami. Punya kami berarti dicari kata kami di sini. Ini ada kata kami. Berarti punya kami adalah ours. This cow is ours. Sapi ini punya kami. Lanjut yang terakhir. Kamu adalah milikku. Umpamanya ini. Kamu berarti you. You-nya tidak boleh sekarang pakai you are. Kenapa pakai are? Nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. You are bukan pakai, tidak boleh pakai you is ya. Jangan ditulis you is. Gak boleh. You is itu sekarang lungonya Malaysia, golek duit. Jangan you is tapi you are. You are adalah milikku. Milikku berarti milik saya. Berarti yang atas sendiri ini tadi mine. Berarti bahasa Inggrisnya you are mine. You are mine. Kamu adalah milikku. Seperti itu ya. Kemudian ini yang terakhir, paling akhir, ini adalah rumusan atau konklusi dari semua yang saya terangkan tadi di atas. Itu konklusinya seperti ini. Jadi kalau dalam pronoun kata ganti. Kata ganti itu kalau dalam bahasa Indonesia ada ini. Ada saya, kamu, mereka, kami, dia perempuan, dia laki-laki, kemudian ada itu. Kalau dalam bahasa Inggris sebagai subjek, sebagai subjek ya. Kalau sebagai subjek ada I, you, they, we, she, he, it. Kalau menjadi objek ada dia menjadi me, you, them, us, her, him, it. Kalau menjadi possessive adjective menjadi my, your, their, our, her, his, its. Yang terakhir kalau dia menjadi possessive pronoun menjadi mine, yours, theirs, ours, hers, his, its. Oke, sekali lagi kita baca. Saya mulai dari subjek. I, you, they, we, she, he, it. Objeknya me, you, them, us, her, him, it. Sampingnya possessive adjective my, your, their, our, her, his, its. Menjadi possessive pronoun yang terakhir dari atas mine, yours, theirs, ours, hers, his, its. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.